Hai teman-teman Prop to Go Api, welcome to Lelang, Cesi, dan Cuan Podcast. Wah, ketemu lagi sama aku Amelia Marda dan Bapak Franciscus. Senang banget aku bisa nemenin teman-teman Prop to Go lagi di episode kali ini. Nah, kemarin kan udah ngobrolin tentang apa peluang investasi di lelang, terus juga kita udah nge-spill juga tentang Prop to Go Api, dan sekarang kita mau mengupas tuntas nih apa itu lelang dan gimana caranya dapat cuan dulu nih di Prop to Go Api, bisa atau enggak kira-kira. Tapi sebelum itu aku mau sapa-sapa teman-teman yang kemarin udah tanya-tanya di kolom komentar. Ada Mbak Tritoyowati, terus juga ada Mbak Indira ya, sama Bapak Frans juga nih, sama nih namanya. Sama Bapak Franciscus. Halo Pak Frans. Makasih udah tanya-tanya. Nanti jawabannya akan dibahas di podcast ini. Jadi pokoknya pantengin terus videonya, jangan di skip-skip ya. Nah Pak, kita balik lagi nih ngomongin tentang investasi lelang, terus juga Cesi, terus juga gimana caranya dapat cuan. Tapi ya Pak, aku pribadi nih sebagai Gen Z, sebelum memasuki investasi kan aku harus punya cuan dulu nih Pak. Ya, betul, ya kan? betul, Harus betul. ada uang dulu, pokoknya kerja, uang baru investasi. Ya. Nah, apakah di Prop to Go Api itu bisa dapetin cuan? Karena ya Pak, dari kondisi sekarang nih faktanya banyak banget teman-teman aku atau dari testimoni aku pribadi gitu kan, kita kerja full time terus ambil part time lagi, terus kita contoh kayak aku nih, misalnya kerja Senin sampai Jumat, terus Sabtu Minggunya nge-host misalnya gitu kan Pak, untuk untuk dapetin cuan, pokoknya untuk tambahan gitu kan ya. Nah, faktanya banyak banget teman-teman juga yang masih belum dapat kerja kedua, terus juga dia juga kerjanya masih freelance, belum dapat pekerjaan tetap, ataupun yang udah tetap pun masih kontrak berapa tahun abis itu nggak dilanjutin. Nah, itu gimana caranya kita mau dapetin cuan kalau kerja kita juga masih istilahnya apa ya? Masih petantang-petenteng nih Pak, kalau bahasa anak Gen Z, masih belum full banget nih gitu. Apakah di Prop to Go Api kita bisa dapetin cuan? Kalau misalnya bisa dapetin cuan, itu kita di bidang apa? Untuk dapetin cuannya nih Pak. Karena cuan dulu nih penting nih ya guys ya. Ya, jadi teman-teman kita kan ngomongin lelang, Cesi, dan cuan, ya kan. Nah, itu betul banget. Kita pengen invest nih, tapi belum ada cuannya. Nah, kira-kira Prop to Go Api bisa bantu ngasilin cuan nggak supaya nantinya mungkin bisa invest juga gitu ya. Nah, udah pasti bisa banget. Karena kita sangat membutuhkan nih sebenarnya nih, yaitu marketing yang berpengalaman, yang skill, atau mungkin dia sebenarnya skill marketing itu ada yang bilang bahkan sebelum dia berprofesi marketing dia udah jago banget nih jualan mungkin ya, karena dari kecil dia udah suka suka ngoceh lah, suka ngobrol, suka bergaul gitu ya, dan bibit-bibitnya udah kelihatan. Ini marketing yang ulung nih nanti kalau udah besar misalkan gitu ya. Dan saya juga lihat di Indonesia tuh sebenarnya pekerjaan informal juga cukup tren ya, cukup banyak ya. Berita-beritanya juga kan kemarin-kemarin ini cukup banyak gitu. Nah, kalau dari sisi marketing sendiri, saya pun dulunya sebelum di properti juga marketing juga. Nah, itu gimana tuh? Ya, waktu awal lulus kuliah sebenarnya sempat kerja formal, IT kan. Nah, kemudian setelah setahun 2 tahun akhirnya masuk ke dunia marketing. Pernah ikut multi level marketing juga pernah. Lalu selain itu marketing di percetakan pernah juga. Lalu marketing di asuransi pernah juga. Saya juga sempat juga. Gitu kan. Jadi agen. Nah, jadi sebenarnya saya lihat teman-teman saya di generasi saya maupun yang lebih dulu ataupun yang masih muda gitu ya, itu banyak kok mereka bisa jadi marketing, mereka bisa jadi atau kalau dalam dunia yang lebih luas entrepreneur lah ya gitu ya, jadi pengusaha misalkan mungkin jualan apa nih, entah itu jualan baju, ya kan, atau misalkan dia mulai buka usaha UKM lah, kuliner kecil-kecilan gitu. Itu kan harus ada skill marketingnya juga, betul, ya kan. Nah, jadi buat teman-teman yang memang judulnya mau cari cuan lewat lelang Cesi, tapi bukan investnya nih, cari cuannya nih, cari cuan dulu nih Pak, biar bisa invest. Prop to Go Api bisa kasih kesempatan itu, bisa kasih peluang itu. Berarti untuk dapetin cuan di Prop to Go Api, kita bisa dapetin dengan cara kita jadi marketingnya. Betul. Jadi marketing di Prop to Go Api. Tapi Pak,
kira-kira seberapa oke nih peluang marketing di Prop2Go API itu sendiri? Oke. Nah, ini pertanyaan penting ya. Karena gini, orang pasti biasanya tuh membanding-bandingkan. Saya mau kerja apa ya? Kita ngomong pekerjaan formal deh. Hiring nih, HRD. Ya, nomor satu dia juga pasti akan lihat kemampuannya dia, lalu income-nya berapa. Betul. UUD lah. Semua UUD. Ujung-ujungnya duit. Ya kan? Connect lagi langsung. Iya. Jadi kalau misalkan saya melakukan suatu aktivitas ini, saya bisa dapat berapa potensinya. Yap. Ya kan? Oke. Nah, yang enak dari marketing itu kan sebenarnya apa ya? Apalagi kayak properti gini. Dia nggak perlu modal dalam tanda kutip, harus punya modal banyak, nyetok barang dan lain sebagainya. Ini kalau kita bicara pekerjaan marketing, profesi marketing ya. Dengan skill dia sebagai marketing, apalagi misalkan dia join Prop2Go gitu ya, dia bisa menghasilkan banyak cuan. Ya kita bicara aja misalkan rumah deh. Kalau misalkan rumah harganya 2M. Kita ngomong komisi yang standar umum deh, 2% sampai 3%. Taruhlah 2%. Udah berapa? 2M dikali 2% berapa nilainya? Tuh, hitung sendiri ya teman-teman Prop2Go. Iya kan? Nah, sekarang gini. Komisi aja nggak cukup, Amel. Komisi aja nggak cukup. Orang harus mempertimbangkan, kan gini, banyak di luaran sana yang banting-bantingan harga atau komisi misalkan gitu ya. Tapi sebenarnya esensinya bukan itu. Esensinya adalah seberapa besar potensi saya bisa jualan. Atau bahasa simpelnya, gampang nggak sih jualannya? Nah, iya itu. Nah, itu nanti akan hubungannya balik lagi ke lelang sama Cesi. Ya kan? Tapi sebelum ke sana, kita balik lagi yang soal komisi tadi. Kita bisa jadi marketing apapun, Amel, teman-teman ya. Kalau misalkan, ayo nih, tadi saya baru fresh graduate, terus belum dapat kerjaan, ya kan? Iya. Tapi saya ingat dulu waktu masih di sekolah saya sempat jualan, laku-laku juga, ya kan? Nah, kenapa enggak kita mulainya dari sana? Oh jadi Pak, ini kalau misalkan mau join marketing di Prop2Go, untuk fresh graduate juga bisa. Dan yang untuk berpengalaman juga bisa? Bisa. Cuman memang pasti ada kriterianya. Artinya gini, ini kan bukan pekerjaan formal yang teman-teman dapat gaji ya. Ini pasti sama lah mungkin kawan-kawan saya yang sekarang masih aktif di multi level marketing, kenapa mereka join multi level marketing, atau teman-teman saya yang masih aktif di agen asuransi, kenapa mereka join di agen asuransi gitu kan? Sebutannya freelance. Berarti ini nggak full time jadi marketing Prop2Go, tapi memang cuan juga nih freelance, tapi cuannya juga sangat-sangat menguntungkan gitu ya. Freelance ini tergantung sebenarnya mindset kita, Amel. Kalau freelance ini dipandang sebagai part time bisa. Freelance dipandang sebagai full time bisa. Sebenarnya bukan masalah part time atau full time, tapi harus full heart. Masuk. Betul Pak, betul. Iya kan? Tapi ya Pak, berarti aku juga bisa jadi marketing di Prop2Go API dong? Apa ada persyaratan khusus nih? Misalnya, kalau misalnya banyak banget kan ya teman-teman yang fresh graduate yang masih bingung, belum dapat kerja, gimana caranya bisa dapetin cuan gitu kan? Bisa jadi ini adalah salah satu jawaban di Prop2Go API. Kira-kira ada persyaratan yang benar-benar dari Prop2Go itu sendiri gak sih yang pokoknya harus kayak gini nih, kayak gini gitu? Ya, jadi kita juga pengalaman ketemu dengan banyak orang ya. Juga pengalaman saya pribadi dari 2006 di bidang-bidang sebelumnya di multi level ataupun di asuransi ataupun di properti. Jadi kalau kita mau jadi marketing itu sebenarnya persyaratannya sangat bebas, semua orang bisa. Tetapi kalau kita mau jadi marketing yang berhasil, yang sukses, yang closingannya banyak, nah itu butuh persyaratan khusus. Ya kan? Nah, artinya gini, siapapun boleh nggak, bisa nggak? Bisa. Tapi untuk sukses butuh proses. Iya. Ya kan? Iya. Nah, berani nggak komitmen? Sebenarnya poinnya di situ. Ya kan? Komitmen untuk apa? Karena gini, ada pepatah kan gini. Kalau kita lagi ke kolam renang, nggak mungkin pakai bajunya formal. Pakai baju jas, nggak mungkin. Kalau kita lagi acara di gedung gitu ya, nggak mungkin kita pakai baju renang. Iya kan? Jadi kita ini harus beradaptasi di mana kita mau sukses. Apa persyaratannya? Kita mesti cari. Kita mesti belajar dari orang-orang agent-agent dari sales marketing yang closing.
seperti apa. Karena saya sempat ketemu orang yang ibarat kata gini, ya saya memang seperti ini. Jadi dia mau suksesnya, tapi dia nggak mau berproses untuk merubah dirinya agar sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya itu mah sama aja, mau sukses tapi nggak mau kerja. Betul. Tuh gimana? Betul. Cuman mimpi aja itu ya kalau kayak gitu. Betul. Tapi Pak, ini kan Bapak kan punya banyak banget, maksudnya bertahun-tahun punya pengalaman di marketing. Nah, kenapa Bapak memilih marketing? Otomatis itu ada alasannya dong. Betul. Maksudnya ini keuntungannya jadi marketing ini seenak ini, apalagi terus juga pasti juga ada pahitnya. Itu bisa di-share gak nih Pak? Kira-kira manis dan pahitnya jadi marketing tuh gimana? Boleh. Nanti juga saya akan sekalian ceritain kenapa marketing properti dan kenapa marketing properti lelang dan CC. Ini semuanya akan mengerucut ke sana dan akhirnya kenapa di Prop2Go Happy. Iya. Oke, jadi pengalaman saya menjadi marketing dan kenapa akhirnya nanti kita akan cerita kenapa marketing properti, lelang CC dan Prop2Go Happy. Ya. Menjadi marketing itu buat pengalaman saya pribadi menariknya adalah karena dinamis dan fleksibel. Saya pernah kerja formal. Saya pernah kerja di belakang meja. Nah, waktu itu kalau nggak salah 1 tahun 2 tahun. Awal-awal lulus kuliah kerja di belakang meja buat saya menarik banget. Dapat gaji walaupun berapa? Katakanlah 2 juta, 3 juta misalkan. Oh, udah lumayan Pak. Udah lumayan. Namanya anak muda lulus kuliah gitu ya. Tapi seiring waktu saya menemukan bahwa ternyata saya nggak nyaman kalau hanya sekedar di belakang meja. Jadi mungkin ada panggilan gitu ya. Pengennya jalan-jalan mungkin gitu ya. Keluar, ketemu orang gitu. Nah, waktu itu saya memulai perjalanan saya tuh di multi level sebenarnya. Ya kan, ketemu orang lalu belajar lagi buku, kaset, seminar dan lain sebagainya gitu. Dan saya melihat dunia marketing itu adalah dunia yang paling dekat dengan entrepreneur, dengan pengusaha. Dan memang sebagai marketing yang kita jual kan sebenarnya skill kita. Jadi kalaupun kita nggak punya barang, selama kita punya kemampuan sebagai marketing, kita bisa menghasilkan uang. Dulu ada candaan gitu ya, jangan deket-deket dia, nanti lu dijual gitu. Saking jagonya gitu, dia bisa jual apapun. Nah, tapi saya setuju. Jadi ketika pengalaman marketing itu mulai tumbuh, kita kalau memang udah sekali jadi marketing dan sudah punya kemampuan itu, kita bisa jual apapun. Jadi ngelihat barang dikit nih bisa dijual nih, keuntungan berapa? Maksudnya baik jasa maupun barang, produsen semua kan butuh marketing sebenarnya. Iya. Ya kan? Dokter deh misalkan, kalau dokter dia nggak punya skill marketing, dia nggak akan bisa populer, dia nggak akan bisa menjual jasanya, ya kan? Sama kayak misalkan orang mau kerja formal, dia bawa CV, kalau dia nggak bisa menjual dirinya, gimana orang mau rekrut dia? Jadi marketing itu esensi. Bahkan ketika kita nonton film bagus nih, ya kan? Mel, udah nonton belum tadi? Wih, ada film baru nih. Cerita kan? Akhirnya apa? Jadi nonton. Pengen nonton deh. Itu apa? Itu marketing. Bikin gitu. Orang tertarik gitu. Betul. Ya Pak? Makanya sebenarnya semua orang bisa jadi marketing. Tapi kenapa harus marketing properti? Nah ini jawabannya sebenarnya eskalasi ya. Jadi kalau misalkan kita jualan, contoh misalkan marketing umumnya, misalkan jual makanan deh. Saya pernah jualan makanan dulu. Ya kan, nasi goreng juga, gitu ya, dibungkus waktu masih sekolah gitu ya. Nah, dari harga barang yang kita jual, semakin besar nilai harganya, kira-kira margin profit jualannya makin gede nggak? Makin gede. Makin gede. Kita ngomong bicara sama-sama 2% deh. Jualan barang harga apa ya? Ya 500.000 deh. 2%-nya kan berapa? 10 juta, 100 juta, 2M kan makin besar nilainya, komisinya otomatis makin besar. Iya dong. Itu kan simpel. Jadi kenapa marketing properti salah satunya, itu baru salah satu alasannya dari sisi komisi ya. Tapi ada alasan lain sebenarnya. Apa tuh Pak? Kebutuhan. Jadi kalau kita menjual sesuatu yang dibutuhkan orang, makin mudah nggak? Makin mudah dong. Iya, makin mudah. Ya kan? Nah, kita tahu nih, properti itu salah satu dari 3 kebutuhan pokok manusia. Betul nggak? Sandang, pangan, papan. Itu kalau dari sisi hunian. Ya kan? Tapi yang menarik investasi properti bukan cuma sekedar hunian, tapi juga ada nilai investasinya. Seperti yang di episode 1 kita sempat bahas kan. Orang beli properti nggak cuma karena faktor mau
punya hunian. Kebanyakan itu karena dia mau ada nilai investasi di situ. Jadi meskipun ya nih saya mau cari rumah misalkan di Serpong misalkan, saya butuhnya 6x15, dia datang, dia lihat-lihat, tapi dia juga pasti akan berpikir atau menghitung, ini kira-kira ke depan nilainya akan bertumbuh nggak? Ini strategis nggak? Kalau nanti suatu saat mungkin saya mau jual lagi, ya kan? Apakah ini berkembang nilainya? Kira-kira Amel kalau mau beli rumah deh, wis, ya kan? Kelas mikirnya gimana? Iya kan? Iya. Apakah cuma yang penting 4x12 cukup dah, di mana juga terserah deh. Apakah begitu? Enggak. Ya kan? Dan ingat, dari zaman kita dulu banget ya, ada istilahnya tuh tuan tanah, landlord. Siapa yang punya tanah, dia jadi orang kaya. Iya. Ya kan? Dia suhunya. Nah, karena gini loh, kenapa properti itu udah investasi? Karena tanah itu nggak bisa dibuat lagi, karena bumi cuma satu. Iya dong. Nah, sedangkan manusia itu berkembang, ada kelahiran, ada kematian, tapi cenderung makin lama makin banyak. Makanya tanah itu kan makin lama makin mahal. Karena kan nggak bisa ditambah, nggak bisa dibuat. Ya mungkin laut bisa ditutup sama itu ya. Tapi kan prinsipnya tanah itu kan terbatas karena bumi itu cuma satu. Berarti aku kepikiran juga nih Pak. Kenapa tadi aku tanya kenapa harus jadi marketing properti? Karena mungkin semakin besar nilai barang yang dijual, otomatis semakin banyak juga untung yang kita dapat. Betul. Berarti kalau misalkan aku tanya gini, Pak, kenapa harus marketing Prop to Go API? Oke, itu lompat ke belakang tuh. Itu ya kan? Kenapa tuh Pak? Tapi sebelum kesana saya mau jelasin lagi. Supaya teman-teman mengerti gini. Ternyata jadi marketing itu menarik. Ternyata semua orang bisa jadi marketing. Semua orang bisa sukses sebagai marketing. Ya kan? Saya spill dikit deh. Nanti mungkin orangnya akan cerita di podcast episode keberapa gitu. Nanti diundang ya Pak ya? Saya akan panggil, saya akan undang marketing Prop to Go yang sudah merasakan komisi. Bukan cuma belasan juta, puluhan juta, sampai tembus 100 juta ada. Tuh Iwa, ada yang mau jadi marketing di sini join? Gitu. Ayo freelance loh. Ya, yang tadinya cuma ibu rumah tangga biasa, nggak pernah di properti. Ada juga yang tadinya datang, ya nanti dia cerita sendiri historinya dia gitu ya. Sampai sekarang masih eksis dan masih selling di kita ya. Nah, cuman balik lagi, jadi saya di kesempatan ini saya ingin berbagi terutama ke masyarakat Indonesia. Melihat begitu banyak berita gitu ya, yang mungkin pesimis atau ya seperti apa gitu mengenai formal, informal, Gen Z dan lain sebagainya. Apa peran kita nih di sini? Apa peran Prop to Go API supaya bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menciptakan peluang buat teman-teman baik yang mungkin masih fresh graduate ataupun yang mungkin sudah bahkan pensiun gitu ya. Tapi dia masih bisa sehat, masih bisa kemana-mana, relasi banyak ya kan. Nah, menjadi marketing lelang CC di Prop to Go API ini salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi dan lain sebagainya. Berarti itu beberapa keunggulan jadi marketing di Prop to Go API ya Pak. Walaupun udah pensiun tapi masih bisa jadi marketing. Bisa. Baru fresh graduate nih boleh masuk belajar. Betul. Yang apalagi yang punya skill. Gitu betul, ya, Pak? Betul. Dan nanti pasti saya akan ceritakan juga apa kelebihan platform Prop to Go API dibandingkan ya mungkin teman-teman kompetitor lainnya lah gitu ya. Kalau kayak gitu kira-kira ada berapa keunggulan sih Pak untuk jadi marketing di Prop to Go API itu? Jadi gini, kalau menjadi marketing itu di luaran biasanya dia harus punya barangnya dulu baru bisa jualan. Kan gitu ya? Ya kalau kayak balik lagi kayak di multi level, karena saya dulu multi level gitu ya, barangnya udah disiapin tuh. Begitu juga kalau di asuransi. Iya, saya juga jadi agen, produknya udah ada, tinggal jual. Umumnya seperti itu. Nah, di marketing properti atau agent properti itu sebenarnya punya tantangan tersendiri, Amel. Tantangannya itu? Suksesnya menarik. Kita banyak lihat kalau lagi di jalan, terutama di kota-kota besar gitu ya. Spanduk jual, mungkin agentnya gede-gede tuh dipasang jadi spanduk gitu kan. Top agent. Ya, keren kan? Nah, tapi yang nggak banyak mungkin orang belum tahu adalah kalau kita mau jadi agen properti ada dua istilah, yaitu selling dan listing atau listing dan selling. Jadi sebelum kita jualan biasanya agen properti itu pertama-tama cari listing dulu. Kayak list rumah-rumahnya gitu. Betul. Mana nih yang mau dipasarin nih? Kalau dalam bahasa secondary mana yang mau dijual, mana yang mau disewain.
Jadi dia cari barangnya dulu. Jadi marketingnya cari sendiri tuh? Cari sendiri. Oke. Itu umumnya. Oke. Ya kan? Kecuali primary. Kalau primary kan memang barangnya udah disiapin sama developer. Iya. Ya kan? Nah kalau di Prop to Go API, terutama lelang dan CC-nya, sebenarnya waktu kami secondary dulu juga udah jalanin konsepnya. Listing disiapin sama kantor. Oh jadi listingnya di Prop to Go udah ada? Udah ada. Jadi marketing nggak perlu cari-cari listing Nggak lagi? perlu. Oke. Kita mau marketing fokusnya adalah benar-benar selling. Oke. Jadi ibarat kata kalau di dunia marketing properti itu kadang-kadang agent properti memang suka bingung. Saya harus pegang buyer atau saya harus pegang listing? Karena itu dua-dua kerjaan beda tuh. Gitu. Oh. Nah, kalau biasanya kalau yang jago selling, listingannya lemah. Kalau yang jago listing, sellingnya lemah. Karena kan gini, misalkan saya punya satu listing, saya tawarin Amel nggak cocok, ya kan? Amel biasa ada nggak yang lain? Ntar dulu ya saya cari lagi. Jualannya kapan? Itu PR sih Pak, sebenarnya kalau cari listing gitu betul, ya makan waktu juga. Betul. Jadi sebenarnya jadi agen properti itu nggak mudah juga. Kalau kita bicara secara umum. Kenapa? Karena ada dua jenis pekerjaan, listing sama selling. Oke. Nah, di Prop to Go API listingnya sudah disiapin. Teman-teman tinggal jualan. Itu sebenarnya satu keunggulan. Iya ya, jadi fresh graduate yang baru lulus, yang balik lagi nih ya, yang belum dapat kerja, mau yang baru lulus, karena ini listing udah disediain, jadi ya udah tawarin aja, siapa tahu kakaknya atau keluarganya ada yang mau beli, secara nggak langsung itu marketing juga jadi jualannya. Betul, betul. Iya, enak ya. Dan kita juga sebenarnya memberikan training ya. Kita memberikan training kepada marketing tersebut. Cuman gini, karena Prop to Go kan bukan akademi ya. Maksudnya kita tidak melatih orang dari nol benar-benar. Jadi memang balik lagi yang tadi, sebenarnya butuh persyaratan apa sih? Ya kan? Ya nomor satu pasti kemauan dan tekad. Tapi yang kemudian menjadi penting kalau dia memang mau jadi marketing adalah dia harus yang berani ketemu orang. Oke, komunikasi. Ya kan? Komunikasi. Okay. Karena kan ada istilah gini, extrovert, introvert. Ya kan? Susah tuh kalau dia introvert. Okay. Susah banget. Yeah. Terus kalau ketemu orang grogi. Wah, itu skillnya harus dilatih dulu ya Pak. Betul. Saya sebenarnya dulu juga pernah mengalami masa-masa itu waktu 2006 lah. Ketemu orang grogi, keringetan, ya kan. Tapi balik lagi, kalau memang kita, apalagi nih ya, kita bicara Prop to Go API jualannya lelang CC, angkanya nggak kecil. 1M, 2M, belasan M, 20M something, 40M. Itu harus bikin orang percaya. Yang pertama itu dari komunikasi dulu berarti ya. Sebenarnya gini, yang terpenting si marketing ini memiliki self confidence dulu akan dirinya. Oke. Ya kan? Karena kalau udah di level ini, ya dia harus bisa menyesuaikan lah. Iya, kan karena yang akan ketemu sama calon buyer yang memang menengah ke atas. Miliarder semua nih pasarnya soalnya. Jadi komunikasinya harus diperbaiki dulu. Itu syarat utamanya tuh. Oke. Jadi kalau teman-teman yang saya udah lama jualan segala macam, saya ketemu orang berani, mau siapapun saya berani. Oke, yuk. Itu syarat pertamanya itu dulu deh. PD dulu. Oke. Terus keunggulannya apa lagi nih Pak? Kan tadi listing udah disiapin, ya kan dari Prop to Go. Terus apa lagi Pak? Oke. Prop to Go itu aktif dalam sosial media ya. Kita juga aktif beriklan, kita punya podcast gitu kan. Nah, kita udah jadi aktif nih. Konsep yang ditawarkan Prop to Go, yang dibangun sama Prop to Go itu sebenarnya adalah konsep yang sinergi antara perusahaan, antara company dengan marketing. Jadi kita nggak pengen cuman si marketingnya ini yang benar-benar semuanya marketing, branding, advertising, kebanyakan kalau di luar seperti itu. Jadi baik di multi level, asuransi ataupun agent-agent properti, kebanyakan memang perusahaan ngedrive si marketing itu untuk tampil banget di depan, untuk ngerekrut dan lain sebagainya. Jadi semuanya dia. Makanya memang ya kalau kita lihat kebanyakan agen properti gitu ya, dia jago deh, dia bisa listing, dia bisa selling gitu ya. Nah, kita pengen memberikan nilai yang lebih nih dengan cara apa? Kita aktif, sosial media kita aktif, terus iklan kita aktif, kita juga podcast kita aktif. Tujuannya adalah agar perusahaan bisa membantu membangun brand dan advertising sehingga menciptakan leads. Leads itu sebenarnya calon customer lah. Oke. Nah, calon customer ini kemudian bagaimana? Apakah Prop to Go API closing sendiri? Enggak. Kita kalau di Prop to Go API, kita istilahnya spillover ke marketing. Maksudnya gimana Pak? Ya. Kalau di multi-level tuh ada istilah spillover. Jadi misalkan ada downline baru gitu ya, ditaruh lagi di bawahnya ke leader yang existing. Nah kalau
umumnya di luaran sana yang namanya calon buyer semua harus cari sendiri. Ya dong. Si marketing itu harus bisa cari sendiri. Nah, tapi kalau di Prop2Go API, kita juga ada potensi spillover nih. Dari kantor dapat leads, dapat calon buyer, tapi kemudian kita minta marketing kita yang urus. Wah, enak banget ya. Maksudnya calon bayarnya udah ada. Betul. Jadi kita nggak perlu, pertama kita listingnya udah ada. Calon buyer udah ada nih, marketnya mana aja yang mau kita. Istilahnya nih closing nih di ABCD ini udah ada di Prop2Go API, enak banget tuh. Ya. Kita jadi gini, kita memang lagi ngedevelop web dan aplikasi ya, yang nantinya di 2026 itu kita akan rilis juga aplikasi untuk marketing yang semi otomatis sehingga kalau misalkan ada buyer datang ke kantor atau misalkan dari iklan atau apa, itu kita keluarin tiket customer untuk si marketing. Tapi itu memang masih develop. Sekarang sudah berjalan secara manual. Cuman gini, bukan berarti si marketing itu benar-benar cuman sekedar pasif nunggu kantor kasih customer. Enggak begitu. Kita juga ngedorong si marketing ini harus bangun network, harus bisa bangun database. Tapi kita nyiapin sistem supaya apa? Supaya semakin lama dia bekerja sebagai marketing, sistem itu mempermudah dia supaya bisa terjadi repeat order. Supaya kalau contoh misalkan gini, Amel nih, ketika jual rumah satu misalkan, rumah di Green Lake misalkan, kan nggak langsung dapat bayarnya, ya kan, nggak langsung closing. Ketika berproses bisa jadi ketemu database dapat nih, nggak langsung closing sama si A customer. Pasti ketemu banyak customer yang bisa cocok, bisa nggak jadi gitu kan. Kita sebutnya itu database. Oke, jadi ke-record semua? Ini secara manual dulu nih. Si marketing dalam berproses ketika mau closing, dia pasti akan menghasilkan database. Nah, sekarang pertanyaannya, database itu mau diapain? Biasanya bagaimana? Nah, biasanya pengalaman teman-teman agen properti ketika jualan, ya kan? 1 kali jualan, dia promosi. 2 kali jualan, dia promosi lagi. Jadi seolah-olah nggak pernah ada database yang bisa tersimpan, kerekord dan terkelola dengan baik. I see. Nah, di Prop2Go API kita bikinin sistem agar perjalanan si marketing ketika closing yang menghasilkan database ini bisa di-contain, lalu bisa dikelola. Bisa di-follow up lagi nanti. Iya, dan sistemnya bekerja untuk apa? Agar si database ini bisa berinteraksi dengan sistem yang kemudian Amel dinotifikasi sama sistem nih bahwa ada si itu tuh customer kemarin kayaknya lagi nyari ini nih, coba di follow up. Nah, kira-kira gitu bahasanya. Wah, berarti keunggulannya banyak banget ya Pak ya, mulai dari listing udah tersedia, terus juga untuk leads-nya udah ada, dan juga ketika kita mau, misalnya nih kita mau presentasi ke beberapa investor ataupun pembeli nanti, perjalanan closing-nya juga udah ada. Jadi ketika, kok kita belum ada yang closing nih sebagai marketing, gimana ya? Oh, ntar di sistemnya muncul, follow up lagi nih di si A, si B, si C. Siapa tahu di situ bisa closing salah satunya gitu ya Pak ya. Karena kan targetnya dari Prop2Go API ini terutama dengan podcast ini sebenarnya ingin nasional kan. Ingin nasional dalam hal apa? Jadi kita paham, Prop2Go API paham sekali bahwa balik lagi ke lelang CESI ya, kita punya topik ya. Lelang CESI ini bukan barang baru. Ini sebelum ada Prop2Go API juga sudah ada lelang CESI. Ya kan? Perjalanannya bahkan dari Belanda waktu masih di Indonesia. Nah, tetapi kenapa secara transaksi nilainya belum sampai nih sebesar kemarin 2023-2024 itu kalau transaksi primary secondary untuk properti ya, itu 1.000 triliun lebih. Nah, sedangkan kalau yang lelang aja DJKN itu baru nggak nyampe 100 triliun. Jadi gapnya masih sangat tinggi gitu loh. Ya kan? Nah, balik lagi bukan karena lelang dan CESI-nya ini nggak menarik, tapi lebih kepada literasi. Nah, dengan perjalanan Prop2Go API juga kita melihat concern kita nomor 1 itu adalah di pemasarannya justru. Makanya episode 2 ini kita bicara pemasaran. Kenapa? Barangnya bagus, Amel. Tapi kalau nggak ada tenaganya, kalau nggak ada marketingnya, nggak akan bisa nyampe ke buyer. Iya. Sayang nih kalau ada barang sebagus ini, tapi kalau orang nggak banyak tahu sayang ya Pak ya. Betul, makanya ini peluang cuan buat teman-teman yang punya pengalaman sebagai marketing untuk join. Karena persyaratannya mudah, terus juga jadi marketing di Prop2Go juga udah enak banget, semua listing segala macam yang aku bilang tadi udah ada. Jadi tinggal skillnya diperbarui kira-kira apa aja yang dasarnya untuk marketing gitu ya Pak ya. Nah, tapi kita balik lagi nih Pak.
ke lelang ya Pak ya. Kita balik lagi ke lelang. Kira-kira nih Pak, kita masuk ke pertanyaan dari temen Prop Tugu Api ya Pak ya. Kita coba jawab pertanyaan dulu kali ya Pak ya. Kenapa properti masuk lelang? Kenapa nggak CSI? Oke. Kenapa properti bisa masuk lelang gitu maksudnya? Itu dulu ya. Ya. Jadi teman-teman, kenapa properti itu dilelang? Kemarin kayaknya udah sempet di-spill juga ya. Karena ada perjanjian kredit yang one prestasi. Oke. Misalkan produk kredit itu banyak. Ada yang KPR, ada yang kredit modal kerja, kredit usaha rakyat, ya kan? Yang intinya kita butuh pinjaman dari bank agar kita bisa membangun bisnis misalkan. Nah, agunannya adalah sertifikat. Nah, sesuai dengan perjanjiannya harus bayar dong. Kita punya utang kan harus bayar, ya kan? Nah, kemudian karena satu dan lain hal nggak bisa bayar, macet. Mungkin di awal-awal bayar, tapi kemudian lama-lama stuck, macet. Yap. Itu udah terjawab ya sebenarnya di episode sebelumnya juga. Tapi ini masuk pertanyaan kedua. Berarti ada beberapa pertanyaan nih yang ditanya. Kenapa nggak CSI Pak? Apa yang ngebedainnya? Apanya kenapa nggak CSI? Kenapa properti masuk lelang? Kenapa CSI yang nggak masuk lelang? Apa yang membedakannya? Gitu? Kalau lelang itu kan menjual kepemilikan lewat mekanisme lelang. Ada bidding-biddingnya. Kalau CSI itu belum sampai ke sana. CSI itu baru pengalihan piutang. Jadi misalkan saya membeli piutangnya Bank A misalkan, gitu ya. Karena kenapa Bank A itu menjual? Karena posisi bank sama CSOR ini berbeda ya. Yang nanti mungkin kita bisa bahas di episode selanjutnya. Tapi secara singkatnya, bank menjual piutang itu dengan CSI. Nah kita masuk sedikit apa itu CSI Pak? Pengertian secara dasarnya deh, simpel dan CSI itu jelasnya. Secara simpel sebenarnya pengalihan piutang melalui akte CSI. Pengalihan piutang. Contoh tadi ya, Amel debitur, saya kreditur. Amel pinjam uang, saya minjemin, berarti saya disebut kreditur. Nah, anggap aja saya bank, Amel nasabah misalkan gitu ya, dengan agunannya. Nah kemudian karena saya kreditur, berdasarkan undang-undang sebagai kreditur itu punya hak. Haknya ada 3. Menagih kepada yang debiturnya, menerima pelunasan, ya kan? Kedua, melakukan lelang jika tidak terjadi pelunasan. Ya kan? Dan yang ketiga, saya juga berhak memindahkan piutang saya kepada pihak lain. Dengan kata lain, saya jual piutangnya. Nah, ketika saya jual piutangnya, maka kalau Amel mau melunasi hutang, bukan ke saya lagi, tapi ke pihak selanjutnya. Nah, itu yang kita sebut dengan CSI. Jadi itu definisi secara singkat tentang CSI itu sendiri. Nah, Pak, sepertinya durasinya sudah tidak cukup di episode kali ini. Cepat ya? Cepat banget ya. Kita udah bahas banget soal marketing, banyak banget tuh. Jadi yang mau jadi marketing di Prop Tugu bisa banget, karena aku dari tadi ngedengar kayak berarti aku juga bisa jadi marketing nih di Prop Tugu gitu kan. Karena udah keunggulannya banyak banget, udah disediain semua. Cuman gimana caranya balik lagi ke diri kita untuk ada bekal gak nih, kira-kira siap gak nih jadi marketing gitu kan ya Pak. Nah, terus untuk di next episode kita akan bahas lebih banyak lagi, apalagi tentang lelang dan CSI. Masih banyak banget yang belum dikupas secara dalam ya Pak ya. Tapi karena durasi nggak cukup, kita lanjutin di next episode. Pokoknya teman-teman Prop Tugu yang masih mau tanya-tanya bisa banget di kolom komentar aja. Yang masih belum jelas juga tinggal ketik aja di kolom komentar teman-teman yang ada di YouTube, Facebook ataupun ada di Instagram. Jadi nanti akan dibantu jawab sama Bapak Franciscus. Kalau gitu episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Aku Amelia Marda sebagai host pamit undur diri, dan Bapak Franciscus juga. Pokoknya nonton terus podcast Prop Tugu Api setiap minggunya ya. Sampai ketemu nanti di Lelang CSI dan Cuan Podcast.